Bener banget Kak Imel, saya pernah mengalami kecemasan yang berlebihan itu pada awal kelas 11 ya, dan memuncaknya itu pada kelas 11. Namun saya bisa melewati itu dan mengakhiri fase itu di kelas 12 sih Kak Imel, baru naik kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Bisik Bincang Asik bersama saya Emilia Sasna Anggraini sebagai host di talk show pada pagi hari ini yang akan menemani Anda di 15 menit ke depan. Nah, teman-teman tahu nggak sih generasi zaman sekarang itu generasi Z, dan banyak remaja di luar sana yang mengalami kecemasan. Kecemasan meliputi tekanan akademis, masalah hubungan sosial, body image, dan kecemasan menghadapi masa depan. Nah, tema kali ini cukup menarik loh. Kita akan membahas tentang kecemasan remaja dalam menghadapi masa depan. Di zaman sekarang ini, banyak remaja yang khawatir dengan apa yang akan terjadi di hari esok. Dan pada umumnya, remaja pada saat ini seringkali tergesa-gesa dalam memilih atau menentukan pekerjaan, pendidikan yang ditekuninya. Nah, kita ada satu narasumber yang pernah mengalami kecemasan, namun beliau bisa melewati fase tersebut. Langsung saja kita panggil Kak Cantik, Kak Septia. Beri tepuk tangan semuanya. Silakan duduk dulu Kak Septia. Halo Kak. Nah, gimana kabarnya nih Kak Septia pada pagi hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik hari ini Kak Imel. Nah, teman-teman di sini kan pasti pada kepo. Siapa sih Kak Septia itu? Nah, silakan Kak, bisa memperkenalkan diri. Iya, perkenalkan nama saya Septia Dwi Ramadhani. Saya berasal dari Desa Plukaran, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Saya adalah salah satu siswi dari SMK Negeri 2 Pati, kelas 12 jurusan DKV Kak Imel. Nah, untuk teman-teman semuanya yang sekolah di SMK Negeri 2 Pati atau rumahnya di dekat daerah Kak Septia, bisa langsung menghampiri Kak Septia untuk sharing-sharing hal yang unik-unik. Nah, kita langsung ke sesi tanya jawab ya Kak? Iya Kak Imel, boleh. Nah, di talk show pada pagi hari ini kita mengangkat tema tentang kecemasan remaja dalam menghadapi masa depan. Nah, benar nggak sih Kak Septia itu pernah mengalami kecemasan yang berlebihan terhadap masa depan? Bener banget Kak Imel, saya pernah mengalami kecemasan yang berlebihan itu pada awal kelas 11 ya, dan memuncaknya itu pada kelas 11. Namun saya bisa melewati itu dan mengakhiri fase itu di kelas 12 sih Kak Imel, baru naik kelas 12. Oh, ternyata pernah ya Kak? Iya Kak Imel. Nah, menurut Kak Septia, apa sih sebetulnya penyebab utama dari kecemasan remaja itu? Menurut saya penyebab utama saya mengalami kecemasan yang berlebihan itu adalah tuntutan dari orang tua ya Kak Imel. Karena memang orang tua saya itu menuntut saya untuk menjadi apa yang mereka inginkan nih. Sementara itu bertentangan dengan apa yang saya inginkan. Jadi berbeda hal nih. Saya mempunyai bakat, saya mempunyai keinginan yang saya pengen nih akhirnya saya tekuni pada saat saya berkarir, namun orang tua saya mempunyai pilihan yang berbeda. Mempunyai pilihan yang mungkin mereka anggap itu adalah hal yang baik buat saya, hal yang mungkin bisa membuat saya nantinya bisa sukses nih. Tapi mungkin itu tidak sesuai ya Kak dengan apa yang saya inginkan. Jadi mungkin bisa diumpamakan seperti ini. Orang tua saya menginginkan saya memanjat pohon kelapa dengan menggunakan tangga. Padahal satu sisi saya bisa terbang loh. Jadi realistis aja nih. Padahal kan kalau mungkin bisa dilihat kan lebih baik kita terbang aja tanpa mungkin naik tangga, karena saya nggak bisa naik tangga, saya bisanya terbang. Jadi untuk menuju ke pucuk dari pohon kelapa itu saya bisa terbang, jadi nggak harus naik tangga. Jadi mungkin itu memang bertentangan ya sama orang tua saya. Jadi itulah awal mula saya mengalami kecemasan yang berlebihan nih Kak Imel. Selain itu yang memuncaknya adalah pada saat orang tua saya mungkin membandingkan ya Kak, ada tetangga saya atau mungkin kerabat dari orang tua saya mempunyai anak sukses nih, berkarir. Bisa keterima di kampus impian negeri lah. Selain itu juga mungkin bisa dapat kerja di perusahaan yang gajinya besar. Nah, orang tua saya kayak, kamu kok bisa nggak sih kayak dia nih di sini gajinya besar, keterima di kampus impian. Nah, kita sebagai anak kan pasti merasa kayak kok dibandingin ya, padahal kan aku juga punya bakat tersendiri,
Aku juga punya hal yang bisa aku tunjukin. Aku bisa sukses dengan caraku sendiri. Kenapa harus dibandingkan? Disitulah memuncaknya rasa kecemasan yang ada pada diri saya tuh di situ sih Kak. Saya merasa kayak tuntutan orang tua yang semakin membesar, dan selanjutnya adalah lingkungan dari keluarga saya sih yang mungkin menuntut saya kayak, mungkin dari latar belakang keluarga saya kan semuanya pekerja seperti jadi pegawai negeri kayak gitu kan Kak, juga sebagai mungkin orang-orang yang mungkin gajinya besar lah. Jadi mungkin ada ketakutan kayak, kamu bisa gak sih kayak keluarga kamu mungkin meneruskan kayak gimana ya Kak, biasanya kayak keluarga saya nih jadi orang yang berhasil semua, saya bisa gak nih? Masa saya nanti nggak berhasil di antara keluarga saya yang berhasil? Pasti kan orang tua mengalami kecemasan. Jadi selain itu keluarga besar juga menuntut kayak gitu sih Kak. Jadi itu memang benar-benar memuncak banget pada saat itu. Seperti itu Kak Imel. Jadi teman-teman, peran orang tua itu sangat penting. Betul banget Kak Imel. Nah, gimana, apa sih solusi Kak Septia bisa melewati fase tersebut? Solusi yang saya lakukan, langkah pertama yang saya lakukan adalah berbicara dengan orang tua saya. Saya menyampaikan apa sih keluh kesah saya selama ini, apa sih yang mengganjal di diri saya, apa sih yang saya takutkan selama ini. Dengan cara saya mungkin mengobrol seperti ini. Kayak, Pak, Bu, ini mungkin keinginan Bapak Ibu mungkin bertentangan dengan apa yang saya inginkan. Saya menginginkan saya menjadi seperti ini, tidak seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Mungkin bisakah Bapak Ibu mungkin menegosiasi apa yang Bapak Ibu inginkan untuk sekedar melihat saja terlebih dahulu apa sih cita-cita saya, itu bagus gak sih buat saya, coba dipertimbangkan terlebih dahulu. Saya berbicara seperti itu ke orang tua saya. Selain itu juga saya mungkin dengan cara kayak mengembangkan apa yang bakat yang saya punya sih Kak, karena itu memang benar-benar berpengaruh banget ya buat saya. Itu bisa menjadi kayak rasa semangat yang saya harus nunjukin nih kalau saya punya bakat ini, biar orang tua saya tuh tahu, biar orang tua saya tuh yakin kalau dengan bakat yang saya punya ini saya bisa berhasil nantinya. Itu sih Kak solusi yang sangat berpengaruh ya untuk mengurangi kecemasan yang sangat signifikan sekali. Nah teman-teman, jawaban Kak Septia bikin hati terenyuh ya. Nah kalau boleh nggak sih Kak Septia beri pesan untuk remaja yang ada di luar sana yang mengalami kecemasan-kecemasan itu? Pesan saya untuk para remaja-remaja di luar sana yang sedang mengalami kecemasan, pesan saya adalah cobalah kalian untuk berbicara dengan orang sekitar, orang yang mungkin memberi kalian tuntutan sebesar itu sampai kalian mengalami rasa kecemasan yang besar. Cobalah diajak berbicara, coba kalian mungkin negosiasi bagaimana baiknya kalian mungkin menyampaikan pendapat kalian, berani untuk speak up tentang apa yang kalian inginkan, apa yang kalian pendam selama ini. Selain itu adalah kembangkan minat bakat kalian, kembangkan apa yang kalian punya, karena itu adalah modal awal yang kalian punya untuk menunjukkan ke orang-orang sekitar yang mungkin tidak percaya atau meragukan kemampuan kalian. Itu hal yang harus kalian lakukan. Itu Kak Imel. Nah, itu tadi pesan dari Kak Septia, bikin hati terenyuh loh teman-teman. Masa kalian nggak terenyuh sih? Nah, baik pemirsa, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk Kak Septia yang sudah memberikan pendapatnya tentang kecemasan remaja dalam menghadapi masa depan. Terima kasih untuk semua kru dan semua teman-teman tim kreatif yang sudah ikut mensukseskan acara pada pagi hari ini. Diskusi yang tajam dan wawasan yang berharga telah memperkarya kita bersama. Jangan lupa membawa semangat pada pagi hari ini untuk di kehidupan sehari-hari. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya dengan tema yang lebih menarik. Sampai jumpa tetap di Bisik, Bincang-Bincang Asik. See you!